Selamat pagi adik-adik, selamat pagi uh, tunas remaja dan kelas besar. Bagaimana keadaannya? Semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang Tuhan berikan kesehatan buat kita semuanya. Kita masih boleh diberikan waktu sampai saat ini. Itu semua bukan karena kekuatan, kemampuan adik-adik, kekuatan Lause, itu semua daripada Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selama 1 minggu lamanya Tuhan. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah jaga kami hingga sampai saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kemampuan kami Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, terutama nafas, kehidupan, kesehatan Tuhan masih berikan buat kami dan sampai saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari juga Tuhan, kami akan mau mendengarkan isi daripada firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar itu bisa menjadi tertanam hati pemikiran kami masing-masing. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini kita akan baca dalam Kejadian 1 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Nah, sebelum saya akan bercerita, saya akan mau memberikan satu ilustrasi bahwa di dunia ini makanan begitu banyak. Apalagi di zaman yang sekarang ini yang serba instan. Mau apa aja semuanya ada. Tinggal kita buka HP, GoFood, nah di situ semua makanan yang serba instan, semua makanan apa saja yang mau kita makan, wah semuanya ada. Mau pizza, mau makanan yang enak, dari makanan yang paling enak sampai makanan yang tidak enak, semua ada di situ. Tinggal tergantung dari kita masing-masing. Nah, di zaman yang serba instan ini, kita lihat bahwa makanan dimanapun saja, apalagi kita lihat makanan di berbagai tempat, di berbagai daerah, makanan semua serba-serbi makanan, apa saja yang mau kita makan, semua sudah tersedia. Nah, di sini firman Tuhan katakan di Kejadian 1 ayat 29, mengatakan bahwa lihat, aku akan memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, tumbuh-tumbuhan yang berbiji Tuhan berikan pada zamannya Adam dan Hawa. Mereka waktu tinggal di Taman Eden, Tuhan berikan mereka semua tumbuh-tumbuhan, semua makanan yang ada di Taman Eden itu, semua Tuhan berikan buat mereka semua gratis. Tumbuhan yang berbiji, tumbuhan yang berbuah, apa saja yang Tuhan berikan kepada mereka, semuanya Tuhan berikan buat mereka semua adalah yang terbaik. Nah, cuman pada waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang diberikan Tuhan kepada mereka, mereka tinggal di situ, tinggal mereka cuma berdua. Tuhan berikan mereka suatu tanaman yang cukup, mungkin kita lihat cukup indah. Apa saja yang mereka butuhkan di situ Tuhan sediakan buat mereka, termasuk tanaman yang berbiji tadi. Nah, di sini firman Tuhan katakan juga bahwa segala pohon-pohon yang berbuah berbiji itulah akan menjadi makananmu. Nah, Tuhan berikan pohon-pohon yang berbiji yang berbuahnya semuanya ada biji. Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Mereka boleh apa saja yang mereka perlukan, mereka boleh makan. Di sini pada waktu itu Adam dan Hawa mereka tinggal di Taman Eden. Di sini
di Kejadian 3 ayat 17 sampai ayat 18 yang berbunyi demikian, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, makan. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, pada saat mereka tinggal di Taman Eden yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, di situ Tuhan berikan tumbuh-tumbuhan yang cukup banyak, dan Tuhan berikan mereka ada 2 pohon atau 2 buah yang mereka tidak boleh makan. 1 pohon kehidupan dan 1 pohon yang pohon satu itu pohon kehidupan, yang satunya adalah pohon yang dilarang Tuhan, yang pada saat mereka makan buah itu mereka akan melihat bahwa mereka semua apa yang Tuhan katakan itu mereka akan terima dengan tidak baik. Nah, di sini Adam dan Hawa ini mereka merasa jadi suatu penasaran. Apa sih yang Tuhan bilang buah yang kita tidak boleh makan, dan buah apa yang kita boleh makan? Di sini Adam dan Hawa mereka berpikir, wah, kita dikasih kebebasan pada Tuhan. Tetapi kebebasan itu Tuhan bilang ada 2 pohon yang atau 2 buah yang tidak boleh dimakan. Tetapi Adam dan Hawa ini mereka kenapa? Mereka pikir, di sini nggak ada siapa-siapa, cuma mereka berdua. Coba apa yang Tuhan berikan kepada mereka, buah pengetahuan baik dan jahat itu boleh nggak kita makan? Nah, di sini ada satu binatang yaitu ular bilang, udah ambil aja buahnya, buah itu kalian makan, wah pasti enak, pasti lezat. Sama aja dengan kita, kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat makanan, wah makanan itu makanan yang lezat, makanan yang berguna buat tubuh kita, enak, kita makan. Karena di zaman sekarang ini makanan semua serba instan. Apa saja kita mau makan, tinggal buka GoFood, kita pesan antar. Nah, di zaman Adam dan Hawa, Tuhan berikan mereka pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka ingin tahu pohon pengetahuan baik dan jahat itu apa sih. Mereka mau mengambil buah yang Tuhan sudah katakan mereka nggak boleh makan buah apa yang Tuhan sudah larang kepada mereka. Dan mereka ambil buah itu, mereka makan. Setelah mereka makan buah yang Tuhan sudah larang kepada mereka, mereka baru tahu, oh ternyata kita makan buah apa yang Tuhan sudah larang kepada kita tadi. Kita sudah tidak mendengar perintah Tuhan lagi. Mereka ambil buah itu, mereka makan berdua. Dan terjadi suatu masalah kepada mereka. Tuhan bilang kepada mereka, mereka akan menjadi bersusah payah mencari rezeki. Tanah yang mereka urus itu harus mereka pacul, harus mereka urus, dan tanah itu boleh menghasilkan hasil buat mereka. Di sini di Kejadian 3 ayat 17 sampai 18 katakan, karena mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka seumur hidupmu semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Nah, di sini mereka bersusah payah mencari makanan, bersusah payah dulu, keluar keringat dulu, baru mereka mendapatkan sesuap nasi. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Makanan manusia menjadi penambahan sayur-sayuran, karena manusia harus mengusahakan tanah sendiri
dan tidak tumbuh dengan sendirinya lagi. Makanan yang dulunya menjadi makanan hewan, kini menjadi makanan manusia. Yang tadinya Tuhan kasih kebebasan buat Adam dan Hawa, mereka boleh tinggal di Taman Eden, taman yang cukup indah. Tetapi mereka halaukan semua itu. Mereka pengen apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, tidak boleh. Mereka dengan bersusah payah, dengan segampang apa yang mereka ambil buah itu dan mereka makan. Nah, di situ Tuhan terkutuklah engkau, karena engkau akan bersusah payah mencari rezeki sampai rumput dan semak duri dihasilkan bagimu. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, makanan itu menjadi kebutuhan buat kita. Kalau kita nggak makan, kita nggak mungkin kuat. Tetapi makanan apa yang kita makan bisa menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Di sini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan kasih makanan hewan yang segala yang bergerak, yang hidup menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya ini kepadamu seperti tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih ada yang nyawanya. Nah, daging boleh kita makan. Tetapi satu, darahnya jangan kita makan. Karena kenapa darahnya kita nggak boleh makan? Nah, di situ darah, semua penyakit tersaring dari darah itu. Dan kalau kita makan darah itu, maka semua penyakit apa yang dari hewan yang kita makan tadi, darahnya itu menjadi kotor dalam tubuh kita. Yang kita boleh makan cuma hanya daging, lemak tidak boleh. Nah, di sini firman Tuhan katakan bahwa makanan yang ada sampai saat ini yang kalau kita lihat cukup instan, apa saja yang kita mau makan, semua sudah tersedia. Tinggal tergantung dari diri kita masing-masing. Tergantung dari apa kemauan kita. Apa yang kita mau. Apakah makanan itu bisa berguna buat tubuh kita? Kalau makanan itu membuat tubuh kita menjadi sakit, kita nggak boleh makan. Tapi kalau makanan itu membuat tubuh kita menjadi sehat, boleh kita makan. Itu makanan jasmani. Kalau makanan rohani yang kita dapat hari-hari, yaitu firman Tuhan yang kita baca. Setiap apa yang kita baca, firman Tuhan itu bisa menjadi tertanam hati pemikiran kita. Tetapi makanan jasmani apa yang kita makan, itu bisa suatu saat bisa menjadi penyakit dalam tubuh kita. Bisa menjadi sesuatu metabolisme yang mungkin suatu saat kalau kita salah makan bisa menjadi sakit. Tetapi kalau makan rohani, apa yang kita dapat, apa yang kita baca, itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan, kami selalu bersandar kepada Tuhan dimanapun saja kami berada. Tuhan mau tolong kami, Tuhan mau jaga kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, dan firman Tuhan apa yang kita sudah dengar itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.